Selanjutnya dilanjutkan dengan kasus 3, yang kasus 3 kembali yang akan disampaikan oleh Ibu Aisyah. Mangga Ibu Aisyah. Ya, baik, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya CGP 4 dari TK Islam Anahdiah Kabupaten Cirebon. Saya akan memerankan coach pada kasus 3 ini, di mana kasusnya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu dan memberikan laporan mohon maaf. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Di sini terjadilah percakapan antara coach dan coachee. Tujuan utamanya dulu adalah memecahkan masalah rekan sejawat yang telah mendapatkan teguran dari kepala sekolah akibat mengajar yang tidak menggunakan buku teks. Baik, percakapannya adalah sebagai berikut. Hai Bunung, loh, kamu kenapa? Kok cemberut kayak gitu sih, Bu? Nggak apa-apa kok Bu, hanya Oh agak gitu. sedikit kesel aja Bunung, Bu. Bunung, ngomong-ngomong gimana tadi nih saat pengawas masuk ke kelas kamu untuk supervisi? Itu dia Bu yang bikin saya jadi tidak nyaman. Pengawas ngomongnya agak gimana gitu Bu. Loh, emang ada apa? Kok sampai nggak nyaman gitu, Bu? Begini Bu, barusan saya dapat teguran dari kepala sekolah karena pengawas melaporkan tentang saya ke kepala sekolah. Loh kok? Emang kenapa? Apa yang terjadi, Bunung? Iya Bu, tadi saya dapat teguran dari kepala sekolah gara-gara mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal saya sudah mengacu pada kurikulum. Ya memang, tapi tidak semua yang menurut kita itu benar. Benar juga menurut aturan. Contohnya seperti yang Bunung alami kan? Terus bagaimana langkah kamu selanjutnya? Iya sih Bu, cuma kalau menurut saya yang penting tujuan pembelajaran sudah tercapai. Saya kan masih ingat kalau tema minggu ini adalah tanaman dan tanaman pisang. Hanya saja ada kendala sehingga saya tidak membawa media, tidak menyiapkan RPP, begitu Bu. Hmm, tapi Bunung, menurutmu lebih mudah mana sih saat kita mengajar dengan buku teks atau kita mengajar tanpa buku teks? Ya tentu lebih mudah dengan buku teks Bu. Kalau dengan buku teks kan saya tahu pembukaannya harus apa dulu, intinya apa, penutupnya apa. Tapi ya itu Bu, baru kali ini saya begini Bu. Nah, itu paham. Iya Bu, cuman waktu itu saya benar-benar lupa ada kerjaan di rumah banyak sekali Bu.
Tapi saya lain kali akan mempersiapkan alat mengajar, terutama AP dan buku-buku panduan untuk mengajar. Baguslah kalau begitu. Setelah saya cermati permasalahannya, masalah kamu dalam mengajar dan tidak menggunakan buku-buku teks sudah bisa kamu pahami. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak mendapat teguran lagi dari kepala sekolah? Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan? Insya Allah saya akan bertanggung jawab lebih disiplin lagi, Bu, dengan mengemban tugas saya sebagai guru. Tentunya memang saya harus menyiapkan RPP jauh hari sebelum saya melaksanakan pembelajaran. Wah, bagus itu. Kalau begitu, tanggung jawab seperti apa yang akan Bunung lakukan nih? Ya, nanti insya Allah saya akan lebih rajin menyiapkan RPP sebelum melaksanakan pembelajaran, terutama menyiapkan media yang akan digunakan untuk hari itu, agar tujuan pembelajarannya lebih terarah, ya, agar kita juga tidak tergesa-gesa, tidak gugup menghadapi anak-anak mau belajar apa. Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Apakah untuk menyelesaikan masalah ini kamu perlu bantuan seseorang? Siapa yang akan kamu percaya untuk dapat membantu masalah ini? Sepertinya saya akan minta bantuan teman, Bu. Mungkin teman sejawat juga kan sudah mempersiapkan RPP dan media pembelajaran. Jika lain kali saya punya kerepotan, saya akan minta tolong teman saya untuk membantu menyiapkan media agar ketika saya belum siap dari rumah, saya bisa bergantian dengan teman saya, begitu mungkin salah satunya. Tapi di samping itu juga saya nanti akan mempersiapkannya tidak mendadak, agar misalnya ketika hari Senin saya melakukan kegiatan, setidaknya saya dari jauh hari dari minggu sebelumnya itu sudah membuat RPPM untuk 1 minggu. RPP-nya sudah ada, medianya sudah ada. Jadi ketika saya sibuk, mungkin saya sudah siap sekalipun lupa dari rumah. Jadi kegiatan itu sudah terarah karena sudah disiapkan 1 minggu sebelumnya. Mungkin itu salah satunya, Bu. Ya, demikianlah kasus 3 sudah saya terangkan. Selanjutnya, silahkan pengamat untuk mengomentari kasus saya ini. Terima kasih. Vivin, Ya, pengamat. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi sudah Ibu Aisyah lakukan sebagai coach dan Ibu Nur Hidayah sebagai coachee sudah bagus ya. Untuk langkah-langkah tirtanya, yang pertama itu tujuan, menyampaikan tujuan coachingnya. Ibu Aisyah dalam percakapan tadi itu sudah menggali coachee untuk menyampaikan tujuan coaching sendiri dengan menanyakan, emang ada apa? Kok sampai nggak nyaman begitu? Nah, itu kunci pertanyaannya. Nah, lalu yang tahapan I, identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi koci. Dalam percakapan tadi, Ibu Aisyah sudah memberi umpan balik dengan mengarahkan koci kepada potensinya, seperti dengan menanyakan apa yang terjadi Bunung. Nah, gitu. Lebih baik seperti apa? Seperti itu ya. Lalu R, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi si koci.
dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam percakapan tadi sudah terlihat Ibu Aisyah itu sudah memberikan umpan balik dengan mengarahkan Koci dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan menanyakan bagaimana langkah selanjutnya, apa yang bisa dilakukan. Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaannya yang tadi sudah muncul. Lalu yang terakhir tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Dalam percakapan tadi, Ibu Aisyah sudah memperlihatkan, menunjukkan komitmen Koci dalam menjalankan rencananya seperti, apakah kamu butuh seseorang untuk menyelesaikan masalah? Ibu percaya kamu bisa melakukannya. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Aisyah sudah bagus, sudah melaksanakan proses model Tirta dalam praktek coachingnya. Iya, makasih Semangat, Bu kembali. Ais. Ya, Bu Pipin, Pak Makmum semuanya, makasih. sama-sama. Terima kasih.